Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir kembali di pertemuan kelompok kita. Agenda rutin kita ya, kewajiban kita setiap 1 bulan sekali kita pertemuan kelompok. Nama lain pertemuan kelompoknya apa Bu? P2K, K2 ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baik, sebelum kita memulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita absensi dulu ya Bu ya. Siapa yang tidak hadir ya, ya saya panggil, silakan angkat tangannya. Ibu Lisa hadir ya. Ya, Ibu Arli ada. Ibu Puji ada. Ya, terima kasih hadir semua ya Ibu-ibu ya. Ya, saya harapkan kedepannya Bu tambah rajin lagi ya Bu ya, seperti ini. Jadi semuanya itu berangkat ya Bu ya, memenuhi kewajibannya. Kemudian anak-anaknya tetap dipantau ya Bu ya, untuk kehadiran di sekolahnya, jangan sampai alpa ya Bu ya. Kalau memang sakit itu mengirimkan surat, kalau berobat minta surat keterangan dari dokter, dilampirkan ke sekolahnya. Kemudian ibu-ibu yang posyandu ya Bu ya, anak-anaknya juga dipantau terus, posyandunya jangan sampai terlewatkan ya Bu ya. Ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang kesejahteraan sosial. Ini adalah modul 5 ya Bu ya. Jadi kita belajar ini modul terakhir. Ada modul 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah modul terakhir kita terkait dengan kesejahteraan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya kesejahteraan lansia ya Bu ya. Ini ada di sesi 14. Jadi pentingnya kesejahteraan lansia. Kita berada di langkah 2, kita akan belajar mengenai pengertian lansia. Nah, seperti apa lansia itu ya Bu ya, apa sih yang dimaksud dengan lansia? Kita sama-sama nanti akan mengulasnya. Sebelum itu ibu-ibu, coba saya ingin mendengar ibu-ibu di sini menyampaikan pendapatnya tentang lanjut usia atau yang disingkat lansia. Ibu-ibu tahu kan lansia itu lanjut usia. Iya benar. Silakan salah satu atau 2 orang, 3 orang boleh mungkin kita dengarkan pendapatnya terkait dengan lansia. Siapa yang berani angkat tangan? Ya, Ibu Arli. Apa lansia itu menurut Ibu? Ya. Menurut saya lansia itu adalah seseorang yang berada atau di atas umurnya 50 tahun ke atas, itu disebut lansia. Oh iya. Nah, ibu-ibu siapa saja yang tinggal di rumah Ibu? Kita ambil contoh Ibu Arli aja ya. Ibu Arli yang tinggal di rumah Ibu siapa saja? Saya, Ya, orang tua saya, ya. dan anak sama suami saya. Oh iya. Ada nenek, kakek, atau yang lainnya yang sudah lansia? Ada kan orang tua saya? Oh iya. Itu nenek apa kakeknya? Orang tua saya. Iya nenek. Kan maksudnya ini yang laki-laki apa yang perempuan Bu? Semuanya udah lansia. Semuanya udah lansia, iya. Baik, ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan ya Bu ya, benar yang dikatakan Ibu Arli tadi, tetapi untuk lansia yang tergolong di kategori komponen PKH itu tergolongnya adalah mulai dari umur 70 tahun ibu-ibu ya. Memang benar 50 tahun sudah termasuk lansia, tetapi yang tergolong di kategori komponen PKH itu adalah mulai dari umur 70 tahun ke atas ibu-ibu ya. Sebelum kita lanjutkan lagi Bu, kita permainan dulu ya. Ini ada tepuk, namanya tepuk P2K2. Jadi kalau saya bilang tepuk P2K2, ini lagunya kayak yang satu-satu aku sayang ibu ya Bu ya, kita modifikasi. Jadi tepuk P2K2, satu-satu P2K2, dua-dua terapkan materinya, tiga-tiga sayangi keluarga, 1, 2, 3 menuju sejahtera. Seperti itu ya Bu Ibu ya. Kita tepuk-tepuk dulu, nanti kita pakai gerakan. Baik, yuk sama-sama. 1, 2, 3 tepuk P2K2. 1, P2K2, 2, terapkan materinya, 3, sayangi keluarga, 1, 2, 3 menuju sejahtera. Tepuk tangan dulu.
sekarang kita pakai gerakan ya. 1 1 P2 K2 2 2 terapkan materinya. 3 3 sayangi keluarga. 1 2 3 menuju sejahtera. Seperti itu ya Bu-ibu ya. Kita mulai. Tepuk P2 K2. 1 1 P2 K2 2 2 terapkan materinya. 3 3 sayangi keluarga. 1 2 3 menuju sejahtera. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita sekarang akan melihat di flip chart 1 ya Ibu-ibu ya. Mohon bantuannya Ibu Arli. Coba sini di depan saya Bu. Kita pegang sama-sama, berdiri Bu. Ya begini ya. Nah di sini Ibu-ibu terkait dengan pengertian lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization ya Bu ya, atau di sini Ibu-ibu sering mendengarnya adalah WHO. Jadi WHO ini memberikan batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan 45 sampai 59 tahun seperti yang dibilang atau dikatakan Ibu Arli tadi, itu adalah usia pertengahan. 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia di sini tergolong lanjut usia adalah 60 sampai 74 tahun. Tetapi dalam kategori komponen kepesertaan PKH dimulai dari 70 tahun ke atas. Ibu-ibu di sini ada lanjut usia tua, yaitu 75 tahun sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di sini adalah 90 tahun. Ini adalah menurut WHO. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ibu-ibu, ketentuan umum pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Jadi di sini kita penentuan kategori komponen pesertaan PKH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Ya Ibu-ibu ya, jadi di sini jelas lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih produktif. Jadi masih melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Nah, kemudian Ibu-ibu di sini ada ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Jadi jelas ya Ibu-ibu ya, di sini kita ada pengertian lanjut usia menurut WHO, kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Nah, Ibu-ibu, kenapa sih kita itu harus peduli terhadap lansia? Karena lansia itu adalah masa depan kita ya Ibu ya. Jadi dalam arti lain, lansia adalah kita di masa depan ya. Terima kasih. Benar sekali Ibu-ibu, jawabnya pintar semua. Makanya di sini kita dituntut untuk selalu memperhatikan lansia. Ibu-ibu, mengapa sih lansia perlu diperhatikan? Saya tanya lagi. Yaitu tadi jawabannya, selain untuk kita seperti kita berkaca ya Bu ya, kita nanti di masa depan adalah lansia. Jadi kita perlu untuk memperhatikan lansia. Lebih jelasnya lagi Bu-ibu, di sini kita akan melihat flip chart lagi mengapa peduli kepada lansia. Ibu Arli bisa minta tolong lagi, kita berdiri lagi Bu Arli. Nah, Ibu-ibu di sini ini dipegang Bu Arli. Nah, ya. Ibu-ibu, mengapa harus peduli kepada lansia ya Ibu ya? Di sini amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi lansia itu adalah memiliki hak yang sama ya Bu ya, seperti warga negara yang lain. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Kemudian jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, mengapa sih kita harus peduli terhadap lansia? Karena jumlah lansia yang terlantar meningkat. Kementerian Sosial pada tahun 2015 dari 16 juta lansia tersebut setidaknya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah Ibu-ibu, kenapa sih kita harus peduli kepada lansia? Itu tadi, banyaknya lansia yang terlantar pada tahun 2015 yang ditemukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Sangat miris sekali Ibu-ibu, karena kenapa?
Lansia yang notabene adalah orang tua kita yang melahirkan kita, tetapi mengalami kekerasan. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang benar lansia itu harus diperhatikan, ibu-ibu ya. Tidak selayaknya atau tidak sepatutnya lansia mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti itu. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Benar sekali ya ibu-ibu. Mustahil kita akan tumbuh dewasa, tumbuh besar tanpa kasih sayang dari orang tua, ibu-ibu ya. Jadi perlu diperhatikan di sini. Kalau memang kita di dalam keluarga ada lansia, sudah selayaknya kita memperhatikan lansia seperti pada saat orang tua kita yang saat ini lansia memperhatikan kita pada saat waktu kita kecil, ibu-ibu ya. Nah, kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Ini sangat miris sekali karena kenapa? Lansia adalah bagian dari keluarga kita. Itu adalah bagian dari keluarga kita. Hanya saja sekarang mengalami perubahan fisik, psikis ya. Psikologinya memang berubah, tetapi itu tetap adalah keluarga kita yang perlu kita kasih sayangi, ibu-ibu ya. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Seperti saya sampaikan tadi di awal juga, bahwa lansia adalah kita di masa yang akan datang, ibu-ibu. Panti lansia atau panti jompo terbatas. Nah, itu sebabnya mengapa harus peduli kepada lansia. Karena memang untuk panti lansia atau panti jompo itu tempatnya terbatas. Boleh silakan duduk dulu Ibu Arli. Demikian ibu-ibu, kenapa sih kita harus mempelajari lansia? Kenapa kita harus tahu tentang lansia? Kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Kembali ke kita. Lansia adalah kita di masa yang akan datang. Selayaknya kita menyayangi lansia seperti mereka, orang tua kita terdahulu sudah menyayangi kita pada saat waktu kecil. Kita tidak mungkin akan tumbuh besar seperti saat ini, ibu-ibu nggak mungkin akan dewasa, pintar dalam mengasuh anak, pintar dalam berkomunikasi tanpa dibimbing oleh orang tua. Tentu saja orang tua pada saat kita masih kecil membimbing kita dengan penuh kasih sayang, ibu-ibu. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu. Kita tepuk Pancasila dulu untuk penutup pertemuan kita pada siang hari ini. Tepuk Pancasila masih hafal? Masih hafal ya? Masih bisa ya? Ya, masih tahu kan? Ya. Jadi kita tepuk Pancasila bersama-sama. Tepuk Pancasila. Oke, yes. Ya, terima kasih ibu-ibu. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nanti ketika saya bilang lansia, ibu-ibu jawab ya, kita sayangi bersama. Seperti itu ya, tangannya seperti ini ya. Baik, yuk. 1, 2, 3. Lansia, kita sayangi bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.